Jadi gini Bang, artinya kalau yang teriak nggak cuma Abang, kalau yang lain mengeluhkan hal yang kurang lebih sama. Pemilu yang brutal, kos politiknya jauh lebih besar. Kalau tadi kan kita bolak-balik ngebahas soal Pak Jokowi. Nah sekarang kira-kira nggak ada urusannya dong sama Pak Jokowi kalau kos politik aja lebih besar? Kalau ya ini kan dimulai dengan apa namanya, memilih presiden pun di banyak tempat, termasuk di tempat saya, ya. Saya tidak katakan 100%, ya. Tapi banyak yang dapat amplop 300.000, ya. Banyak ya, gede ya? Lumayan, bukan hanya lumayan, luar biasa itu. Karena biasanya untuk DPR RI itu nggak pakai duit, ya. Kalau di bawah mungkin, tapi DPR RI kalau dia apalagi incumbent, ya, apalagi dia memang membangun hubungan dengan masyarakat itu baik, tuh nggak perlu pakai duit-duitan, ya. Mungkin sekedar makan atau ganti ongkos itu cukup. Kalau sekarang karena pemilihan presiden aja pakai duit, lalu ada 1-2 partai yang datang dengan duit banyak, akhirnya kan ini mempengaruhi semua. Kan semua orang jadi takut, wah di sana sudah disiram dengan uang, kalau saya tidak, saya nggak dapat suara dong. Akhirnya inilah yang membuat kegaduhan itu, ya siapa yang ciptakan? Nah ini kan yang membagi duit dengan apa namanya untuk milih presiden tuh yang ngaku ke saya itu kan perusahaan tambang yang katanya RKAP-nya akan tidak ditandatangani kalau sampai tidak ikut cawe-cawe kasih duit gitu loh. Jadi apakah nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi? Ya saya walau-walam. Tapi serem kali ya Bang kalau dengar ceritanya. Artinya gini, kalau orang kan sederhananya tuh bilang gini, ya kalau seramai itu punya bukti sebanyak itu ya udah dikumpulin dan langsung dilaporin, jangan ditunggu-tunggu gitu. Kan kita ada mekanisme. Jadi harap juga dibedakan antara hak angket dengan hasil pemilu. Ya, hak angket ini akan bicara tentang penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi atau aturan atau yang berdampak pada rakyat banyak, gitu ya. Pisahkan itu dengan hasil pemilu. Karena kalau terkait hasil pemilu, tempatnya bukan di hak angket, ya. Kalau hasil pemilu itu jelas, ya, ada di KPU. Kalau pelanggaran-pelanggaran adanya di Bawaslu melalui Gakumdu. Kalau sengketa hasil itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi hak angket ini tidak bicara itu. Kan kita sampai sekarang belum punya hasil pemilu. Ya, jadi hak angket ini melihat bagaimana pelaksanaan undang-undang. Banyak undang-undang yang perlu kita pertanyakan. Misalnya tadi undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, undang-undang ASN, undang-undang pemilu, undang-undang pemerintahan desa. Ya, banyak lagi termasuk apa namanya? Undang-undang yang berkaitan dengan netralitas aparat, misalnya. Itu kan banyak hal yang bisa diperiksa di situ. Termasuk mungkin undang-undang KPK. Dengan hak angket, penyelidikan, kita bisa memanggil KPK. Benar nggak isu yang selama ini berkembang bahwa elit-elit partai politik ini disandra untuk turut apa maunya presiden, apa maunya penguasa. Kalau KPK bilang tidak ada, nah, kan terkonfirmasi bahwa tidak. Jangan jadi seperti sekarang gitu. Ini kan penting tidak hanya untuk kami ya di 03 atau di 01, tapi juga untuk 02 kan. Gini.